Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وطلبة الصالحين جماعة Isya jamaah tarawih. Alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali di tempat yang suci ini memuji, memuja dan membesarkan Dia dalam ibadah yang kita kerjakan, baik itu kepada salat maghrib, salat isya, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan tarawih. Semua ini kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala yang kita ini. Selawat dan salam kepada senantiasa tercurah dilimpahkan di hati Tuhan di bulan kita, Rasul yang sangat tercinta dan muliakan, Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang berbahagia, jamaah kaum muslimat rahimahullah. Malam ini sesuai dengan topik yang diberikan, tema rutin kita adalah Ramadan dan pendidikan profetik. Maaf ini ada sedikit ada diskusi, tapi saya akan bahasakan dengan bahasa yang sederhana. Apa yang dimaksud dengan pendidikan profetik dan apa hubungannya dengan Ramadan? Profetik sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu prophet, artinya nabi atau rasul. Maka pendidikan profetik itu dalam pendidikan yang berkarakter kenabian atau kerasulan, yaitu proses pendidikan yang menginginkan orang-orang yang terdidik darinya akan memiliki karakter seperti karakter Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalatu wassalamu. Ada seorang budayawan yang merumuskan sebuah konsep ilmu di Indonesia namanya ilmu sosial profetik. Beliau terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai umat Islam ini, umat yang disebutkan ini sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khayra ummatin adalah umat yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena tiga faktor. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian selalu menganjurkan manusia untuk berbuat ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang dibilang oleh hati ma'ruf. Hati menjadi bahagia yang ini baik. Berarti benar. Baik orang Islam maupun bukan Islam itu mengatakan itu baik, itu namanya ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, yang kedua kalian menjadi umat yang
selalu menghindarkan manusia atau mencegah manusia dari berbuat munkar. Munkar itu adalah kebalikan dari ma'ruf. Artinya sesuatu yang diingkari kejelekannya oleh hati itu namanya munkar. Dari kata munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah, dan beriman kepada Allah. Ilmuwan ini budayawan ini kemudian merumuskan dari ayat ini 3 pilar protetik ilmu sosial. Yang pertama disebut dengan humanisasi, yakni ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua adalah liberasi, wa tanhauna 'anil munkar, dan tu'minuna billah disebut oleh beliau sebagai transcendensi. Humanisasi artinya memanusiakan manusia. Liberasi artinya membebaskan manusia dari keterjayaan, dari keterhubungan, dan transcendensi artinya mendekatkan manusia kepada penciptanya yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tugas dan misi kenabian yang menjadi misi yang diemban oleh seluruh kita ini sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini mengumpulkan ini dengan ibadah puasa atau Ramadan atau umumnya. Bagaimana Ramadan mendidik kita, ya, lewat madrasahnya untuk membentuk pribadi yang seperti yang saya tadi. Pertama, Ramadan berfungsi sebagai madrasah untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang manusiawi, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia, namanya humanisasi. Apa maksudnya? Kadang-kadang kita ini karena hal-hal yang bersifat duniawi kadang-kadang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tercerabut dari hakikat kemanusiaan kita. Kita memang manusia, tapi tidak manusia. Apa yang membuat orang menjadi manusia? Ada 3 faktor dalam dirinya yang Allah berikan sebagai potensi yang harus dididik secara seimbang. Apa itu? Pertama adalah akalnya, yang kedua adalah rohnya, dan yang ketiga adalah fisiknya alias dirinya. Ketiga potensi ini harus kita dididik secara seimbang, harus memperoleh pendidikan secara seimbang. Kalau tidak, maka manusia akan menjadi makhluk yang bermata satu, jadi monster. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang potensi diri manusia yang tidak dididik. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna shay'an, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kita semua mengalami masa itu. Kita lahir dari rahim kita dalam keadaan tidak punya ilmu apa-apa. Dan mengatakan, wa ja'ala lakum as-sam'a, kemudian Allah menjadikan bagimu as-sam'a pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal af'idah dan mata hati nurani, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi as-sam'u, al-absar, al-afidah, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, inilah yang membuat kita menjadi manusia. As-sam'a, pendengaran, alat telinga. Al-absar, penglihatan, alat mata. Al-afidah adalah alatnya untuk memahami. Dan Ramadan mendidik ketiga faktor ini, mendidik akal kita, mendidik roh kita, dan mendidik fisik kita untuk menjadi manusia. Maka dalam hal ini
Kita hendaknya menjadi manusia yang tertekan. Bulan Ramadan dengan pendidikan ini dan humanisasi ini bukan hanya untuk pribadi, tapi kelanjutannya adalah bagaimana kita memanusiakan juga orang lain. Di samping memanusiakan diri sendiri, juga memanusiakan orang lain. Apa artinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan ini sebagai bulan peduli, bulan untuk berbagi, bulan untuk merasakan penderitaan orang-orang yang menderita, yang kurang beruntung. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fala yahtam anil muslimina fala yasabun." Barang siapa orang yang mengaku muslim tapi tidak peduli, abai, lalai dengan kondisi dan keadaan umat Islam yang lain, dimana mereka berada, fala yasabun, maka mereka sesungguhnya bukanlah bagian dari umat Islam. Meskipun mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, tapi kalau hanya untuk diri sendiri, tidak perhatikan orang lain, falaisa minhum, falaisa apa-apa, falaisa minhum umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muslim berbahagia jamaah tarawih Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Ramadan dan juga Ramadan maksudnya adalah membebaskan manusia. Ini misi Rasul yang kedua. Rasul datang membebaskan manusia dari terjajahan dan terhukuman. Bagaimana Ramadan dan puasa memberikan kita kebebasan adalah perintah untuk menekan hawa nafsu. Hawa nafsu ini sekalian yang membuat orang menderita, yang membuat orang terbelenggu, membuat orang terjajah. Dan bulan ini kita dianjurkan untuk berperang melawan diri kita sendiri dengan ibadah puasa. Perintahnya sebenarnya untuk melaksanakan hal-hal pada siang hari yang sesungguhnya itu halal untuk kita kerjakan di luar Ramadan. Maka itu makan, menekan nafsu makan. Padahal makanan kita adalah makanan yang halal. Kita berada dengan cara yang halal, dilarang minum. Padahal minum kita minum halal. Dilarang kita dekat dengan suami atau istri. Padahal istri yang masuk kita adalah halal bagi kita. Dan sesungguhnya kalau kita mampu mengambil ibrat dan pelajaran dari pendidikan ini, maka insya Allah kita akan membebaskan dari belenggu. Kita akan mampu untuk menghadapi belenggu-belenggu yang lainnya yang disebut. Muslim berbahagia jamaah tarawih Allah. Waktu itu terbatas, satu hal lagi. Tapi insya Allah kita akan jelaskan keseluruhan. Ya, insya Allah. Ya, jadi Rasul bersabda mengenai masalah bagaimana kita membebaskan diri dari hawa nafsu ini. Kullu amalin ada dalam illa shaum. Semua atau setiap amal atau perbuatan amal ibadah ada itu dan dikerjakan dalam bentuk diri illa shaum kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untuk Allah wa ana ajzihi, dan aku sendiri yang akan memberikannya dari jarak dan merasa. Maka puasa ini menjadi istimewa untuk kita lakukan pada bulan ini, karena ini merupakan sesungguhnya dinisbatkan puasa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Bukan berarti Allah akan puji puasa, tidak. Allah wali dan amal, Allah maha kaya dari makhluknya. Tapi begitu pentingnya dan bermakna puasa ini bagi kehidupan kita, maka seakan-akan puasa itu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita insya Allah akan menjelaskan dari sebuah hari untuk menetap pembicaraan ini yang bermanfaat pada waktu. Semoga ada manfaatnya, ada manfaatnya. Wassalamualaikum